Orang mengira perancang itu cuma masang, bongkar kayak gitu doang ya, bersih-bersih gitu segala. Ternyata ada sisi unik. Setiap pekerjaan di ketinggian identik dengan perbolihan, padahal tidak. Pasti bedanya antara teknisi K3 perancang dengan supervisi K3 perancang. Itu syarat yang pertama. Setengah senti. Setengah inci. Setengah inci. Ya. 48,3 mili. Setengah senti dong. Kalau kita setengah senti kan 50 mm. Ya, segitu lah. Kan kita bukan dukun Mas Ria, melihat ini kuat Mas Wanit, kuat, ini kuat, nggak bisa dong, harus kita analisa. Yang direncanakan saja terkadang memiliki sebuah kegagalan, kemungkinan kegagalan, apalagi direncanakan. Makanya untuk dunia industri adalah dunia yang memang segala sesuatunya itu sudah direncanakan dan diperhitungkan. Ini pertanyaan ini sangat sering ditanyakan. Ini yang berat nih. Pernah nggak yang lain yang lebih berat yang pernah Bapak rasain waktu di dunia scaffolding? Lebih ke ini sih. Oke, halo Sobat Direksi. Pada kesempatan kali ini kita perdana kali podcast. Podcast kali ini kita membahas tentang unsur K3. K3 kali ini kita lebih spesifik di perancah. Ini adalah miniatur perancah. Kita undang jauh-jauh tamu kita, tak lain tak bukan, namanya sudah tersohor di mana-mana. Siapa lagi kalau bukan Mr. Panit Raharjo? Silakan datang. Oke, gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat, Bro. Makin keren aja ini. Silakan Pak. Silakan. Terima kasih. Jauh-jauh Mas ya? Oh iya, jauh sekali. Beliau ini waktunya padat sekali, teman-teman semuanya. Jadi kalau ngundang beliau itu kayak kita PO. Jadi kita email dulu, ya kan, dari jauh hari. Nah, karena yang ngundang Delta, nah beliau ngasih kesempatan waktu untuk kita sedikit membahas tentang teknisi perancah. Iya Pak. Siap. Oke, silakan Pak perkenalan dulu. Tapi nggak perlu perkenalan juga ya. Kan nggak apa-apa lah sedikit. Enggak lah. Baik, teman-teman Sobat Safety, nama saya Pak Harjo. Tentunya saat ini saya bernaung di Asosiasi Alay Indonesia. Kemudian saya pun keseharian ya simatupang lah Mas Rio. Apa itu Pak? Siang malam tupang gitu. Iya, simatupang. Iya. Begitulah kurang lebih lah pengalaman diri saya. Oke, baik. Jadi Pak, kalau boleh kasih tahu teman-teman sedikit tentang pengalaman Bapak dulu sewaktu muda, ya kan, karena kan ada istilahnya muda berkarya, tua bercerita. Nah, sekarang nih waktu Pak Panit dia bercerita teman-teman semuanya. Baik, jadi saya berkecimpung dunia scaffolding. Tentunya awalnya itu ya samalah kayak Mas Rio, safety man, kemudian jadi safety instructor. Kemudian setelah saya jadi safety instructor, saya berkecimpung pengawasan lebih ke scaffolding. Oke, jadi berapa tahun Bapak sudah menggeluti dunia 2014 saya. Wah, 14. Enggak, belum terlalu lama lah. Iya. Kalau dibandingkan sama teman-teman yang pengalaman lainnya, belum terlalu lama. 10 tahun lah. 10 tahun, tapi rekan-rekan bisa kita lihat ya, beliau masih muda. Berarti dari muda itu udah berkecimpung di dunia perancah nih. Boleh tahu Pak, umur berapa pertama kali masuk ke dunia industri dan tertarik ke perancah? Wah, ketahuan tuanya dong. Umur saya lupa, pokoknya ininya dari 2014 lah. Saya masuk ke dunia safety, kemudian masuk ke dunia perancah ini. Itu Mas. 2014 ya Pak ya. Kalau track record pekerjaan pertama itu dulu di mana Pak? Awal mula itu saya project di power plant di Asaimas di Cilegon sana, pengawasan scaffolding itu di suatu perusahaan kontraktor lah. Perusahaan kecil lah ya, lumayan lah. Tapi dari situ saya bisa belajar, seperti ini loh scaffolding itu. Oke. Berarti dari awal masuk ke dunia project, dunia industri itu udah lebih spesifik ke perancah. Oke, perancah itu bahasa familiarnya scaffolding ya Pak ya, yang teman-teman kenal. Nah, mulai berpikir, wah, perancah ini, scaffolding ini bisa jadi subspesialis yang sangat bagus. Itu mulai tertariknya di tahun berapa? 2016 saya lebih ke spesifik ke perancah ya. Jadi kok
orang mengira perancang itu cuma masang, bongkar kayak gitu doang ya, besi-besi gitu segala. Ternyata ada sisi unik. Jadi memperhitungkan pembebanan dan sebagainya ya gitu tentang scaffolding, kemudian seperti apa membangun scaffolding aman, kemudian memperhitungkan seperti apa scaffolding ini dianggap aman untuk digunakan. Oke, berarti scaffolding itu bukan hanya sekedar yang penting pipa udah naik bisa dinaikin, Oh, tidak. bukan ya? Berarti ada perhitungan. Jadi bicara tentang scaffolding sesuatu bangunan yang memang kalau kita menurut ke Permenaker nomor 1 tahun 1980 bahwa scaffolding itu adalah merupakan sebuah bangunan yang memang digunakan untuk penyangga tenaga kerja, alat dan bahan pada pekerjaan konstruksi. Artinya scaffolding ini dibangun utamanya adalah untuk menjadi sebuah media orang melakukan pekerjaan di ketinggian, salah satunya. Dan scaffolding ini dibangun ketika memang tidak ada alat lain yang lebih aman. Jadi ketika ada alat lain yang lebih aman, ya kenapa kita bangun scaffolding? Nah, karena tidak ada alat lain yang lebih aman, maka dibangunlah scaffolding untuk meminimalisir sebuah potensi bahaya yang ada pada pekerjaan ketinggian salah satunya. Oke, berarti kalau kita berbicara tentang pekerjaan di ketinggian nih teman-teman semuanya. Bekerja di ketinggian itu diatur di Permenaker nomor 9 tahun 2016. Di mana pada saat kita bekerja di ketinggian kita membutuhkan yang namanya akses. Oke, akses bekerja di ketinggian itu dibagi menjadi dua teman-teman semuanya. Ada akses struktur dan ada akses tali. Nah, sekarang yang sedang kita bicarakan itu adalah akses struktur. Ya. Ini salah satu akses struktur, lebih spesifiknya lantai kerja tidak permanen. Benar Pak? Sementara, temporary. Sementara, lebih Betul. tepatnya. Ya. Dengan lantai kerja sementara. Nah, salah satunya itu ada scaffolding. Oke, nah seperti tadi yang sudah dikatakan oleh mentor kita, Pak Panit Raharjo. Oke, bahwasannya scaffolding ini dibangun jika tidak ada lagi akses yang lebih aman. Benar Pak? Ya kan, kalau berarti di situ kalau ada akses yang lebih aman, maka scaffolding itu tidak diperlukan. Boleh Pak kasih tahu rekan-rekan akses yang aman itu apa sih? Gambarannya gini misalnya, ketika Mas Rio mau ganti lampu di ruangan inilah, Oke. ganti lampunya misalnya cuma 2 meter, kemudian ganti lampunya cuma 3 menit. Oke. Tapi kalau kita misalnya pakai scaffolding, masang scaffolding 2 jam misalnya, kan nggak efektif. Makanya saya tadi di awal katakan bahwa scaffolding ini memang dibangun, dipasang, digunakan ketika memang tidak ada alat lain yang lebih aman. Kalau ganti lampunya bisa pakai tangga lipat, kenapa pakai scaffolding? Oke. Nah, tapi ketika ganti lampu itu memiliki suatu resiko yang tinggi misalnya, gitu ya, kemudian orang itu harus melakukan pekerjaan yang benar-benar resikonya itu paling tidak rendah lah ya, maka salah satunya lipatan scaffolding. Contoh misalnya, orang kalau mau ganti lampu, ya pakai tangga lipat, pengendaliannya apa? Kan nggak mungkin orang langsung, wah orang ganti lampu pakai tangga lipat pakai full body harness. Kan orang berpikirnya begitu ya. Iya. Setiap pekerjaan di ketinggian identik dengan full body harness. Padahal tidak. Kita harus pahami dulu sistem perlindungan jatuh ketika kita melakukan pekerjaan di ketinggian. Itu. Nah, itu udah skupnya Mas Rio lah. Aduh, ya Pak. Nah, artinya ketika orang itu memakai tangga lipat kemudian kedua tangannya melakukan pekerjaan, berarti tidak ada satu tangan pun yang pegangin tangga. Berarti orang itu memiliki adanya potensi terjatuh. Benar. Bagaimana caranya supaya orang itu bisa melakukan pekerjaan dengan aman, berpijak di area yang rata, memiliki sistem perlindungan yang aman? Ya salah satunya lantai kerja sementara ini, salah satunya scaffolding ini. Dipasang ada lantai kerja yang rata, dipasang ada pagar pengaman sebagai sistem perlindungan ketika jatuh. Itu kan salah satu menjadi sebuah hal yang memang ada pada scaffolding. Oke. Itu. Kemudian yang terpenting itu setiap kita akan melakukan pekerjaan dengan menggunakan scaffolding, kan tentunya si pekerja ini harus memastikan bahwa terdapat adanya sebuah beban. Ya, kalau kita ngomongin tentang Mas Rio tahu lah ada pembinaan teknisi K3 Pelanca ataupun supervisi K3 Pelanca. Di situ nanti kita akan paparkan bahwa di dalam scaffolding ini memiliki beberapa beban yang harus kita pahami, baik itu beban mati, beban hidup atau beban lingkungan. Ya. Beban itulah yang akan ditanggung oleh scaffolding ini ketika kita akan gunakan. Nah, begitu kita ikut pembinaan, kita diajarkan bagaimana cara kita memperkirakan beban, baik mati, hidup, ataupun lingkungan, supaya tujuannya adalah si pekerja ini yang akan melakukan pekerjaan di scaffolding, dia paham betul bahwa
bagaimana cara dia melakukan pekerjaan aman pada scaffolding. Oke, penjelasannya sangat luar biasa. Nah, dua hal yang saya tangkap tadi, ya kan, yang menjadi pertanyaan juga mungkin untuk teman-teman di rumah juga pasti bertanya, dan di saya sendiri saya bertanya. Tadi ada dua hal yang saya tangkap, Pak. Yang pertama ada yang namanya teknisi perancang, ada yang namanya supervisi perancang. Namanya saja sudah berbeda, ya kan? Berarti fungsi dan tugas dan tanggung jawabnya Kewenangannya juga berbeda. berbeda-beda. Terus tadi yang kedua, teman-teman semuanya, tadi mentor kita Pak Panitra Harjo mengatakan bahwasannya pada saat kita bekerja di ketinggian, permukaannya harus rata, dan pada saat dua tangan kita gunakan untuk bekerja, harus ada yang namanya alat penahan jatuh. Sistem Oke, sistem perlindungan jatuh. Nah, sistem perlindungan jatuh itu setahu Rio ada dua. Ada alat penahan jatuh, Baik. perangkat penahan jatuh, ada perangkat pelindung jatuh. Boleh Pak Iya, baik. dijabarkan sedikit tentang dua hal Satu-satu ini? pertanyaannya berarti ya. Iya, Yang benar. pertama adalah apa sih bedanya antara teknisi K3 perancah dengan supervisi K3 perancah? Baik. Teknisi K3 perancah diatur di Kep Dirjen nomor 20 tahun 2004 tentang apa sih kewenangan seorang teknisi. Kewenangan seorang teknisi adalah memasang, membongkar, merawat, serta mengawasi orang yang sedang melakukan pekerjaan di atas scaffolding. Contoh, Mas Rio punya anggota seorang welder. Seorang welder ini sedang melakukan pekerjaan di atas scaffolding, sedang melakukan pengelasan. Seorang welder ini begitu dia mau ngelas, ternyata dia terganggu dengan adanya salah satu pipa ini ketika dia mau melakukan pengelasan. Si welder berencana mau membuka pipa ini misalnya. Si teknisi melihat, langsung tegur, nggak masalah teknisi ini. Jadi teknisi menegur si welder, Pak, stop, biarkan kami yang merubah, karena itu sebuah kewenangan kami. Tapi teknisi ini harus berkoordinasi dengan supervisinya, karena ada perubahan yang akan dilakukan oleh si teknisinya. Jadi skup pekerjaan teknisi hanya memasang, membongkar, merawat, dan mengawasi orang yang sedang bekerja. Itu diatur di Kep Dirjen 20 tahun 2004. Berbeda dengan kewenangan supervisi K3 perancah. Kalau supervisi K3 perancah diatur di Kep Dirjen 74 tahun 2013 gitu ya. Di mana orang ini memiliki kewenangan untuk mengawasi. Mengawasi siapa? Mengawasi orang yang masang, yang bongkar, yang merawat, dan yang menggunakan. Mengawasi. Mengawasi, ya. Baik. Nah, pertanyaannya, boleh nggak sih seorang teknisi itu menggantikan peran sebagai seorang supervisi? Atau sebaliknya, boleh nggak sih si supervisi melakukan pekerjaan menjadi seorang teknisi? Misalnya supervisi, boleh nggak sih masang? Iya. Kalau saya analogikan, Mas Ria punya SIM A sama SIM C misalnya. Oke. Mas Ria punya SIM C hanya diperbolehkan mengendarai roda 2. Benar. Kira-kira boleh nggak sih Mas Rio bawa roda 4 gitu ya? Boleh, boleh, asalkan jangan nabrak orang. Gitu ya. Boleh tapi tidak berwenang. Nah, Jadi, sama supervisi, boleh-boleh saja dia masang. Tapi jangan sampai terjadi suatu kegagalan. Karena ketika ada kegagalan, maka dilakukan investigasi, ternyata akar masalahnya adalah lisensinya nggak pas. kewenangan yang tidak. Kewenangannya yang berbeda. Oke. Gitu. Makanya kalau bicara tentang kewenangan, supervisi ini dia hanya mengawasi, memastikan bahwa scaffolding yang dia desain, dia rencanakan itu sudah aman untuk digunakan sampai dia melakukan inspeksi, memberikan tanda keselamatan pada scaffolding seperti contohnya ada tagging merah, tagging hijau dan lain sebagainya. Oh. Gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Oke, nah tadi di situ yang kalau teknisi dikatakan memasang, Membongkar, merawat, dan juga mengawasi orang yang sedang bekerja. Dan supervisi itu dia mengawasi proses pembuatan scaffolding. Pertanyaan saya Pak, tadi di awal Bapak katakan bahwasannya scaffolding ini ada yang namanya bobot beban, Ya. ada beban mati, beban hidup, beban lingkungan, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang menentukan bahwasannya scaffolding ini kapasitasnya harus berapa? Oke. Lalu yang kedua, volume dan juga dimensi dari Panjang lebar. scaffolding, panjang lebar dan tinggi, itu kewenangan siapa untuk Nah, memutuskan? makanya itu adalah merupakan sebuah kewenangan si supervisi, menentukan, mendesain, merencanakan. Contoh, ketika saya user meminta kepada Mas Rio sebagai supervisi, Mas Rio tolong dong bangunkan scaffolding. Jangan tiba-tiba Mas Rio sebagai supervisi langsung memasang. Tapi sampaikan ke saya, mau berapa orang yang naik ke atas? Oke Mas Rio, saya mau menaikkan orang ke atas itu 10 orang.
Mas Rio merencanakan 10 dikali satu orangnya misalnya 80 kg. Berarti 800 kg. Iya. Berarti scaffolding yang Mas Rio bangun ini setidaknya harus mampu memiliki Bobot. kekuatan paling tidak mampu menerima beban lebih dari 800 kg. Nah, alat kerja lagi. Karena kerja lain dan Ya. sebagainya. Nah, dari sinilah Mas Rio mulai merencanakan. Bicara tentang beban yang tadi ditanggung oleh scaffolding, beban mati contohnya. Beban mati itu beban statis. Gambaran gini. Beban statis itu adalah seluruh beban yang diterima oleh scaffolding ini. Artinya seluruh rangkaian material yang terpasang pada scaffolding itu beban mati salah satunya. Jadi kalau saya mengukur beban mati itu biasanya adalah saya akan ukur berapa beban yang diterima oleh pipa vertikal. Karena pipa vertikal ini standar ini adalah merupakan pipa yang paling besar menerima beban daripada pipa-pipa lainnya. Oke, berarti Itu beban mati. berarti pondasi kalau gitu. Iya. Nah, kalau dia scaffolding namanya ini pipa apa, Pak? Standar. Pipa. Pipa vertikal itu pipa standar. Oke. Gitu. Nah, ini akan saya ukur. Artinya dengan adanya perhitungan pembebanan untuk menentukan berapa beban yang diterima oleh pipa standar, ketika sudah ketemu berapa beban yang ditentukan, kemudian akan saya bandingkan dengan berapa kapasitas si pipa itu sendiri dengan melihat dari mil sertifikatnya. Ya ada Mil sertifikatnya, sertifikat. mil sertifikat. Oke. Itu beban mati. Beban hidup, berarti kalau beban hidup itu kebalikannya dari beban mati. Kalau beban hidup itu berarti beban yang dinamis, beban yang bergerak. Makanya manusia, misalnya welder. Ya. Welder misalnya bawa welding mesinnya. Welder mau ngelas apa? Dia bawa kawat las misalnya. Kawat lasnya itu semuanya beban hidup. Dia dinamis bergerak. Seorang welder mau melakukan pengelasan tidak hanya berada di satu titik saja. Selesai dari sini pindah ke tempat lain. Selesai dari sini pindah ke tempat lain. Makanya dia dinamis, berpindah bergerak. Nah, karena dia dinamis, maka salah satu standar menentukan bahwa pembebanan hidup dibagi menjadi 3. Ada light duty atau kelas ringan, medium duty, kelas sedang, heavy duty, kelas berat. Nah, ketiga kapasitas ini, tiga-tiga memiliki tingkat pembebanan yang berbeda-beda dan dimensi yang berbeda-beda. Light duty, kelas ringan, 225 kg per bay. Jadi kalau misalnya Mas Rio tadi sudah bangun ini ada 1, ada 2, ini B1, ini B2. Berarti dalam 1 B-nya itu dia memiliki kekuatan 225. Satu. Bagaimana kalau dalam 1 B ini memiliki 3 lift, 5 lift dan lain sebagainya? Memiliki 3 lantai kerja. Bukan setiap lantai kerjanya memiliki 225, tapi seluruh lantai kerja yang ada di B1 ini maksimal 225 Satuannya apa tadi? kilogram per bay. Oke, berarti 200. Ini B1 225, ini B2 225. Oke, B itu yang ini ya, Pak Oke. ya. Jadi B itu adalah susunan ke samping sini, bagian depan B, B1, B2, dan namanya lift adalah susunan ke atas. Oke. Lift 1, lift 2. Dua. Gitu. Oke, itu Oke. kalau yang Light light duty. duty. Yang kedua, Oke, medium yang duty. medium duty dan heavy duty. Kalau teman-teman mau tahu, itu dapatnya di sertifikasi apa, Pak? Teknisi K3 perancah dan supervisi K3 Teknisi perancah. perancah. Kita ngulik yang light duty-nya aja. Iya dong. Oke, nah, berarti ketika tadi Mas Rio membuat light duty, sedangkan orang yang naik kan 800 kg. Benar. Sedangkan light duty di sini cuma ada 2 B, 225, 225. Berarti kan cuma 450. Wah, berarti bobotnya itu boleh ditambah ya, Pak? Iya, Di jumlah ya. di jumlah Oke. dalam satu scaffolding ya. Oke. Jadi kalau misalnya orang yang naik ini 800 kg ditanggung oleh kapasitasnya 450 kan belum cukup kuat, Mas. Iya. Kalau kuat, yakin saya kuat. Tapi khawatirnya ketika nanti tumbang, ambruk, ada kegagalan, itu nanti akan dilakukan sebuah investigasi, dicari apa akar masalahnya. Ternyata akar masalahnya Mas Rio menaikkan orang melebihi dari kapasitas scaffolding itu. Itulah ketemu akar masalahnya. Nah, maka dari itu kenapa teman-teman semuanya di tagging scaffolding itu biasanya berisi informasi tentang perancah ini. Ya, pesan ya. Iya kan? Ya. Apa saja biasanya Jadi isi taggingnya, Pak? di dalam tagging itu terdapat kurang lebih ada 4 pesan yang ingin disampaikan oleh supervisi ke para penggunanya. Yang pertama adalah warna, kode warna. Warna hijau misalnya sudah dinyatakan aman. Cuma orang yang menggunakan jangan hanya melihat tanda warnanya saja. Yang kedua, ada orang yang melakukan inspektornya. Dituliskan di situ supaya dia tahu bahwa penanggung jawab dari scaffolding ini adalah orang tersebut. Yang ketiga, ada kapasitasnya. Tertera kapasitasnya.
Jadi begitu scaffolding ini di warna hijau, kemudian tertera di situ ada kapasitasnya, orang yang mau naik itu melihat, oh ternyata di dalam tagging kapasitasnya 225. Ketika dia sudah tahu misalnya kapasitas 225, sebelum orang ini naik, maka dia lihat dulu ke atas sudah berapa orang. Kalau Mas Rio di atas misalnya 80 kg, saya di atas 80 kg itu sudah 160. Kalau orang ini beratnya 80 kg dia ikut naik juga kan sudah 240, artinya melebihi. Iya. Kalau kuat-kuat, yakin-yakin, bisa-bisa. Tapi takutnya terjadi kegagalan. Oke. Itu yang ketiga. Yang keempat, di dalam tagging ini terdapat sebuah pesan kapan informasi terakhir si scaffolding ini diinspeksi. Oh. Karena di surat keputusan bersama antara Menteri Tenaga Kerja dan Menteri PU dijelaskan bahwa inspeksi scaffolding itu dilakukan maksimal per 7 hari. Inspeksi scaffolding 7 hari. dilakukan maksimal. Ya, maksimal 7 hari. Atau setelah sesaat cuaca buruk, inspeksi ulang. Jadi jangan sampai begitu Mas Rio tahu bahwa ini tagging warna hijau, tapi begitu dilihat informasi kapan terakhir diinspeksi 3 bulan yang lalu. Wow. Gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, makanya kenapa seorang supervisi harus dapat memastikan bahwa scaffolding yang dibangun ini, digunakan ini tentunya masih dalam kondisi baik, kondisi aman. Salah satunya dari pesan yang dia sampaikan. Oke, tadi kita Gitu. ada sedikit tertarik dengan inspeksi scaffolding yang dilakukan selama 7 hari. Yang namanya inspeksi itu berarti kita melihat sesuai atau tidak. Ya. Apakah itu juga termasuk ke menguji? Dan Oke. inspeksi scaffolding itu apa saja sih Baik. biasa dilakukan, Pak? Inspeksi scaffolding itu kan ada panduannya, Oke. checklist, Nah, ya. itu. Lantai kerjanya sudah ada pagar pengamannya itu belum? Top rail, mid rail, two board gitu ya, sebagai sistem perlindungan jatuh. Nanti kita ngomongin tentang sistem perlindungan jatuh. Oke. Nah, ketika ini sudah ada sistem perlindungan jatuhnya, pagar pengaman sudah ada, maka kita mulailah inspeksi dari bawah, mulai dari landasan, mulai dari tingkat pengikatan, sampai ke akses yang akan dia gunakan. Ketika aksesnya tidak ergonomis itu berarti mudah dilalui, gitu ya. Ketika dia susah untuk dilewati, susah untuk dilalui, maka itu menjadi sebuah temuan. Nah, nanti misalnya berapa banyak kriteria checklist yang ditemukan, contoh misalnya kalau saya bikin checklist 24, nanti jumlah yes-nya berapa, kemudian dikalikan 100, kemudian dibagi 24 kriteria checklistnya. Ketemu presentasinya berapa. Jadi setiap perusahaan itu memiliki tingkat presentasi yang berbeda-beda. Tempat kami misalnya, ketika nilai hasil akhirnya kurang dari 60%, maka saya tagging warna merah. Tapi ketika presentasinya lebih dari 60%, maka ini sudah saya anggap aman digunakan, layak digunakan. Oke. Nah, itu inspeksi yang Itu dilakukan. Dan berarti inspeksi itu dilakukan untuk seluruh scaffolding yang digunakan. Betul. Bukan hanya contohnya di Sumatera, Jawa, Iya. Kalimantan, tidak. Seluruh Tapi scaffolding yang Indonesia. digunakan untuk industri ya. Industri. Kan scaffolding itu ada industri, ada non-industri. Yang kita bicarakan adalah scaffolding industri. Oke. Contohnya misalnya ada tubular scaffolding. Tubular scaffolding adalah tube and coupler. Ada pipa, ada klem terpisah. Ada modular scaffolding. Orang-orang ngomongin tentang ring lock lah, peri up dan sebagainya, itu merek semua, tapi ya oke lah. Modular scaffolding. Kemudian ada frame scaffolding yang orang katakan stagger. Oh. Ya, ada main frame itu segala. Itu adalah salah satu jenis-jenis scaffolding yang memang untuk industri. Oke, nah kalau kita udah ngomongin scaffolding industri, berarti ada sejarah di belakang scaffolding. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sejarah scaffolding, Rio mau tanya dulu nih, Pak. Kenapa di sewaktu kita inspeksi scaffolding, kita tidak melihat juga standar dari pipa? Karena kalau menurut pandangan Rio ya, dari segi yang bukan berkecimpung di perancah, ketebalan pipa itu sangat berpengaruh tentang Kekuatan. kepada bobot Ya, yang betul. ditanggung oleh scaffolding. Oke. Nah, ada berapa macam standar dari pipa. Pipa. Scaffolding Oke. dan ketebalan pipanya itu berapa? Jadi di dalam checklist, karena tadi saya tidak menjelaskan secara detail ya, di dalam checklist itu ada ketentuan umum dan ketentuan khusus. Nah, ketentuan khusus salah satunya menjelaskan tentang pipa ini. Oke. Pipa yang dikatakan standar untuk pipa scaffolding itu pada umumnya ada 4 syarat, Mas. Oke. Yang pertama diameter. Diameter pipa itu minimal 48,3 mili. 8,3 mili. Itu Berarti kurang syarat lebih yang pertama. setengah senti. Mm, Oke. betul nggak? Ya. 48,3 mili. Setengah senti dong.
Kalau kita setengah senti kan 50 mm. ya 4,83 senti berarti. Oh iya. Eh, Untuk teman-teman yang tahu silakan jawab di kolom komentar Ya. ya kan. Oke, ini yang pertama ya. Iya, iya, iya. Nah, pertanyaannya Mas Walid, boleh nggak kalau saya pakai yang pipa 48,6 mili? Boleh. Tapi ketika menggunakan pipa yang kurang dari 48,3, kan standar minimal requirement-nya adalah 48,3 Mas Rio. 48,3. Apa tadi? Mili. 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 Oke, 48,3. Itu yang pertama syaratnya. Heeh. Yang kedua adalah memiliki tanda berupa marking. Oke. Jadi di setiap pipanya ini terkadang kalau dia pabrik itu produksi, ya pabrik scaffolding itu produksi, kan produksi itu 6 meterannya Mas Rio ya. Jadi nggak ada namanya pipa 2 meter, 4 meter, 3 meter. Dia potong sendiri. Berarti Jadi pabrik itu dari menguat pabrik itu 6 meter. Begitu sudah masuk ke konsumen baru dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan mereka. Bukan cetakan pabrik 2 meter, 3 meter, tidak. 6 meter dipotong-potong. Nah, di pipa 6 meter ini, di setiap pipa pabrikan 6 meter ini dia ada marking. Ya. Kalau yang dulu marking cuma satu, sekarang ini di dalam pipa 6 meter itu ada 3 marking, ujung, tengah, sama ujung. Jadi ketika misalnya kita potong jadi 2, maka markingnya sudah ada di setiap ujungnya. Kemudian di dalam marking itu akan menerangkan apa standarnya. Misalnya BS 1139, kemudian misalnya saya sebut merek, kemudian 4.0. Artinya tadi ya, Pak, ya? BS itulah British Standard. Berarti standar dari pipa ini adalah British Standard. 1139 kode standarnya, kemudian dan sebagainya itulah merekannya, produsennya, dan Berarti- terakhir ketebalan 4.04 mili. Oke, nah marking scaffoldingnya bisa dilihat di sini. Nah, ini contoh marking scaffolding Iya. rekan sungainya. Oke, tadi yang BS. Nah, nanti teman-teman silakan lihat di sini nih mana yang mereknya, mana yang ketebalannya, mana yang standarnya. Tadi Ya. sampai di BS. Silakan, Oke. Pak. Nah, pipa-pipa yang termarking ini utamanya adalah pipa-pipa yang panjang. Misalnya Mas Rio beli pipa 6 meter, wajib ada markingnya. Jadi jangan sampai nanti pipa air yang digunakan. Karena Air. di lapangan tuh banyak sekali pipa air. Gitu ya. Pipa 6 meter, marking pasti ada kalau dia memang standar. Mas Rio beli 6 meter, ternyata mau dipotong jadi 2, 5 meter dan 1 meter. Maka yang 5 meternya ini disisakan markingnya. Mas Rio beli 6 meter, dipotong jadi 2, 4 meter dan 2 meter. Maka yang 4 meter sisakan markingnya. Kenapa? Karena pipa-pipa yang panjang ini biasanya digunakan untuk pipa utama. Seperti standar, ledger, top rail, bracing, outrigger, dan lain sebagainya. Nah, apa bahasa-bahasa itu nanti akan dapat ketika Sertifikasi dong. Iya kan? Iya. Yang standar, tadi yang kata bracing, Betul. ya legend, Nah, transom, itu toolboard. itu sudah syarat yang kedua ya. Ya, yang Syarat kedua. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, kondisi baik. Secara Kondisi baik. visual itu kondisi baik itu ya secara umum ya, tidak karat, tidak bengkok, tidak retak. Cuma kan namanya pipa scaffolding dipasang karena hujan, kena panas pasti karat lah Mas ya. Iya benar. Intinya namanya karat, pipa kehujanan, kepanasan pasti karat lah ya. Karat selagi belum keropos, go ahead lah mungkin seperti Oke, it's mungkin okay seperti berarti itu. ya, Pak? Ya, cuma tergantung dilihat dari toleransi yang dimiliki oleh si perusahaan itu sendiri. Kan setiap perusahaan memiliki toleransi berbeda-beda Mas. Gitu ya. Itu yang ketiga, kondisi baik. Karat berarti karat dibolehkan, korosi yang tidak dibolehkan. Iya, sampai benar-benar Jebol lah kita iya, bilangnya ya, Pak itu ya. kan itu Bisa secara visual kan bisa kita lihat gitu ya. ngelitik kayak kerupuk lah gitu Betul. ya kan. Kalau secara umum dikatakan di ketentuannya memang tidak karat, tidak bengkok, Tidak tidak berubah bentuk. berubah bentuk dan sebagainya. Cuma Hmm. presentasinya berapa kan perusahaan masing-masing yang akan menentukan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang paling penting Mas, terdapat ada mil sertifikat. Jadi kalau beli scaffolding itu jangan lupa minta mil sertifikat. Karena mil sertifikat itu akan dijadikan sebuah acuan oleh si engineer ataupun si analis. Jadi engineer scaffolding ini akan menentukan berapa yield strength-nya, tensile strength-nya itu nanti ketika dia melihat mil sertifikatnya. Nah, kan kita bukan dukun Mas Ria melihat ini kuat Mas Manit kuat, ini kuat, nggak bisa dong, harus kita analisa. Nah, analisa itu berawal dari dokumen yang kita terima.
Gitu. Oke, nah berbicara tentang ketebalan tadi nih Pak. Kita tahu besi itu ada yang namanya aus pemakaian. Mm-mm. Benar? Mm-mm. Nah, apakah ketebalan pipa scaffolding ini hanya kita dapat lihat di mil sertifikat atau kita boleh nggak ngecek ketebalan pipa scaffolding ini? Dan jika kita boleh ngecek, alat apa yang kita gunakan? Apakah alat thickness cukup kita gunakan? Oke. Ataukah ada ketentuan lain? Baik. Ya. Bicara ketebalan, tadi ngomongin standar minimal 48,3 ya. Ya. Itu adalah diameter luar, bukan ketebalan. Ketebalan beragam, Mas. Oke, diameter luar tadi. Oke, Yang distandarkan 48,3 itu diameter luarnya. Diameter. Kalau ketebalan, bukan. Oh. Ketebalan setiap standar memiliki ketebalan berbeda. Misalnya Jepang internasional standar JIS memiliki ketebalan misalnya 2,3 sampai mungkin 2,8. Kemudian misalnya BS sampai ada yang 4 mili ketebalannya. Semakin tebal tentunya tingkat yield strength atau tensile strength-nya semakin besar dong. Artinya semakin tebal semakin kuat dong. Benar. Gitu ya. Semakin tebal semakin kuat, tapi semakin tebal semakin berat. Iya, itu dia. Ininya. Nah, kalau ngomongin tentang tingkat ketebalan, ya bisa saja misalnya Mas Rio ngecek pakai thickness-nya atau ngecek pakai sigma, Jangka sorong dan sebagainya. Itu bisa kalau melihat dari ketebalannya. Oke. Nah, itu dilakukan dalam jangka waktu berapa? Nah, makanya melihat ketebalan ini dari markingnya sendiri pun kan ada informasi bahwa ketebalannya berapa. Tadi misalnya BS 1,9 kemudian 4.0. Nah, 4.0 itu ada ketebalannya. Nah, bahan metal, bicara tentang bahan metal itu unlimited. Tidak ada usia pakai, tidak ada expirednya. Nah, tapi secara visual ketika ini sudah dianggap tidak layak, tidak sesuai, ya berarti jangan dipakai dulu, Mas. Gitu. Oke. Nggak ada ketentuan yang menerangkan bahwa sudah berapa lama ini dipakai, itu nggak ada. Makanya untuk melihat kapan si pipa ini diproduksi, di marking itu tertera 2 angka pertama itulah kode produksi. Misalnya 19 titik berapa, berarti tahun 2019. Gitu. Oke, tahun produksinya itu Tahun selalu di produksinya, depan ya, 2 angka di iya. depan ya. Betul. Nah, untuk teman-teman yang bergerak di bidang industri, terus juga tertarik ke scaffolding, nah, kalau perusahaannya itu mau melakukan pengadaan scaffolding, jangan lupa tuh perhatikan marking 2 angka di depan ya Pak Iya, ya. betul. 2 angka di depan itu adalah tahun produksi. Nah, kalau tahun produksi terus dibawa ke toko, ada kemungkinan dong ya Pak ya, lakunya juga bukan tahun 2019 Betul. dong. Ya kan lakunya pasti nanti Nah. di tahun 2020, 2021 Ya. atau kapan. Nah, kalau saran Bapak nih, apakah yang seperti itu Pak masih juga layak kita gunakan atau kita milih pada saat kita ingin membeli scaffolding, kita milihnya tuh memang sesuai tahun yang kita mau beli atau boleh nggak mundur? Oke. Jadi kalau misalnya kan perusahaan itu terkadang ada yang beli baru, beli second gitu ya. Nah, beli second tentunya akan mendapatkan kode produksi yang tahun lama. Kalau second. Kalau second biasanya gitu, karena kan udah dipakai berapa kali oleh perusahaan yang lain gitu. Dan kalau beli second biasanya orang yang akan menjual itu dia tidak melampirkan mil sertifikat. Itu yang membuat kita kesulitan ketika mau memperhitungkan tingkat pembubaran beban mati itu tadi. Karena kita akan mencari berapa yield strength atau tensile strength-nya. Itu agak kesulitan karena tidak ada mil sertifikatnya. Gitu. Nah, memang disarankan hati-hati Mas Leo. Beli pipa jangan hanya melihat karena murahnya. Jangan sampai Mas Leo terjebak harganya murah ternyata pipa yang digunakan pipa air. Ciri-ciri pipa air itu apa Pak? Biar teman-teman. Yang paling gampang itu ujungnya ada ulirnya. Cuma kan terkadang penjual lebih pintar Mas. Dipotong aja. Biar kelihatan misalnya ini pipanya biar nggak kelihatan pipa air, karena pipa air kan pada umumnya ujungnya ada dratnya gitu. Nah, pipa itu pada umumnya produksi dari pabrik itu 6,3 panjangnya itu 6,3 meter. Oke. Dia potong 15 atas, dia potong 15 bawah, Sisa 6 dong. selesai. Iya. Ya. Diameternya sama, ketebalannya sama, tapi yang tidak bisa sama itu markingnya Mas. Makanya tadi saya katakan, pastikan tertera adanya marking. Tunggu sebentar Pak. Diameternya sama, ketebalannya sama. Sama. Berarti it's okay dong. Nah, makanya dari mana Mas dia tahu kalau pipa air itu standar untuk pipa scaffolding? Kan namanya pipa air. Oke. Biasanya pipa air tertulis marking memang ada SNI 0039 2013. Begitu dicek lingkup dari pipa itu memang digunakan sebagai media pipa air.
Nah, berarti yang membedakannya materialnya, Mungkin. Nah, kepadatan material. pernah saya mengalami seperti ini. Mm-mm. Kami sudah pasang 50 meter Mas Rio di area booster. 50 meter, 50 meter. Pak. Kemudian setelah kami pasang, kami panggil inspektornya. Mm-mm. Kami panggil inspektor. Inspektor ini datang dengan auditor. Kebetulan pas lagi ada audit. Menghampiri skapoli saya. Kemudian si auditor itu nanyain ke saya, Mas Panit, apakah pipa Mas Panit ini standar? Saya katakan standar dong. Mm-mm. Apa bukti standar? Ada 4. Saya katakan. 1. Diameter. Diukurlah diameternya. 48,3. Cocok. Oke. Yang kedua ada markingnya. Ada markingnya. Mungkin nanti bisa dilihat nih Iya, seperti ini. iya, marking yang Markingnya. salah itu yang seperti ini ya. SNI 0039 2013. Begitu si auditor ini melihat lingkup dari fungsi pipa tersebut, memang digunakan sebagai saluran air bersih. Wah, Gitu. Nah, 50 meter Mas Dio, nggak mungkin dong kami bongkar. Benar, Pak. Kita bongkar, progres selesai dong, nggak jalan. Akhirnya, ketika itu memang kelolosan kami ya, saya katakan pada auditor ya, Pak, selain dibongkar, apakah ada solusi lain? Oke, Pak Panit, kita kumpul bareng. Mulai dari user, konsultan, kontraktor, main kontraktor, sama tim scaffolder. Oke. Dikumpulin jadi satu ruangan, kita bahas. Banyak argumen, banyak perdebatan, akhirnya ketemu win-win solusinya. Apa itu? Oke, Mas Panit, tetap boleh digunakan, asalkan dengan catatan dilakukan sebuah pengujian Oh. pada pipa itu sendiri secara random sampling. Nah, kala itu kita ambil random sampling 5 buah pipa, kita ambil secara random, ya jelas kita pilih yang bagus-bagus dong ya. Iya, jelas lah. Dibawa ke lab, dilakukan sebuah pengujian, Mm-mm. ketemulah yang namanya mil sertifikat. Nah, kita lihat dari sisi tensile strength-nya. Hasil pengujiannya itu punya saya kala itu hasil tensile strength itu 402 megapascal. Oke, tensile strength ini kalau teman-teman bahasa paling sederhana seperti lendutan ya. Iya. Kita bilang Ya. Nah, tensilnya 402 megapascal. Dari sini si auditor ini nanya, emang minimal requirement-nya berapa sih? Saya bukakan standarnya AS, dilihat kan. Ternyata minimal requirement-nya itu adalah 262 megapascal. Aman dong. Berarti secara logika ya, kalau Secara saya bisa logika tentang aman. operasionalnya ya, yang kami uji pipa yang kami punya 402 megapascal, angkanya lebih besar daripada 262. Benar. Logika seperti itu. Mm-mm. Akhirnya go ahead, dijalankan, selesai Wih, pekerjaan, wih. selesai proyek. Nah, dari situ kami belajar. Setelah itu, ketika ada vendor, ada kontraktor, dia masuk bawah scaffolding, maka saya sampaikan di pedoman yang kami buat, syarat pipa, ya diameter, terdapat marking, kondisi baik, dan mil sertifikat. Karena apa? Kita akan kesulitan memperhitungkan tingkat pembebanan matinya nanti ketika tidak ada mil sertifikat, Mas. Oke, Itu salah berarti dari satunya. mil sertifikat. Berarti itu adalah sebuah pengalaman, itu adalah tantangan terbesar Bapak Iya. sewaktu berkecimpung di dunia Betul. scaffolding. Mm-mm. Berarti itu yang paling berat yang pernah Bapak rasain. Ya. Pernah nggak yang lain yang lebih berat yang pernah Bapak rasain waktu di dunia scaffolding? Lebih ke ini sih, kan dalam satu proyek itu misalnya manpower kami ada 500 sampai 700 orang Widih, scaffolder banyak ya. tuh. Proyek apa tuh Pak kalau boleh tahu sampai PLTU 500? power plant, Oh, power plant. pembangunan power plant Yang di PLTU di Cilegon sama di Lontar Wah, di Tangerang sana. iya. Nah, itu Mas Rio, manpower kami 700 orang kan nggak mungkin kami sekolahin satu-satu 700 lisensi. Selesai dong, gitu ya. Nah, makanya ini apa ya, memang setiap perusahaan beda-beda ya. Nah, kala itu kami koordinasi dengan tim safety, kami minta win-win solusinya. Seperti apa win-win solusinya? Kalau misalnya 700 orang ini kita sekolahkan untuk sertifikasi, nggak jadi proyek. Ya, nggak jalan proyek kita. Iya dong. Nah, kala itu orang safety mengatakan, oke Pak Panit, kita bikin sebuah kebijakan yang ditandatangani oleh top management bahwa kita lakukan 5:1. Oh. Jadi 5 orang diwakilin 1 orang yang memiliki lisensi, setiap 5 orang diwakili 1 orang. Yang 4 orang ini di awareness tadi benar. Oke. Internal training, setidaknya kita sudah mensosialisasikan. Bagaimana kalau nanti ada audit misalnya gitu. Kalau ada audit, ya kita apa temuan auditnya, kemudian kita
perbaiki. Apa yang diminta, misalnya, oh nggak bisa nih 4 orang ini harus disekolahin lagi. Oke, kirimkan 2 orang lagi, seperti itu salah satu. Oh, tips and triknya berarti gitu. Aduh, Tapi ya kan? jangan diikuti. Iya, iya. Itu pengalaman saya waktu itu. Karena kan memang kita itu sebagai seorang tim scaffold itu ya kembali lagi pada saat kita akan menjalankan sebuah pekerjaan, memang seorang tenaga kerja yang memiliki kewenangan untuk memasang, membongkar dan merawat adalah seorang teknisi yang memiliki lisensi dong. Benar. Bukti apa dia boleh masang, lisensinya itu tadi. Cuma kalau tadi kembali lagi tujuan seorang di sekolah semua nggak jadi proyek nih. Lumayan juga duitnya tuh ya. 700 orang kali nominalnya segini ya kan. Nanti muncul nih flyernya ya. Flyer teknisi perancang berapa. Wah, duit juga tuh. Ya kan? Nah, tapi ada kiat dan juga ada sedikit celah yang bisa tidak melanggar aturan tapi juga tidak dibenarkan. Nah, gitu bahasanya ya, Pak ya. Daripada tidak sama sekali. Benar, Pak. Artinya gini, memang pekerjaan ini butuh perencanaan. Yang direncanakan saja terkadang memiliki sebuah kegagalan, kemungkinan kegagalan, apalagi yang tidak direncanakan. Setidaknya apapun itu yang kita rencanakan, pada saat itu terjadi sebuah kegagalan, maka yang akan dievaluasi adalah rencananya. Kita evaluasi kembali rencananya. Oh, berarti rencananya kurang ini. Matang ya. Tapi kalau pekerjaan itu tanpa adanya rencana kemudian ada kegagalan, khawatirnya itu nanti dianggap sebuah kelalaian, Mas Rio. Oke. Itu yang bahaya lagi. Ingat, pasal kelalaian kan lumayan cukup berat juga gitu ya. Makanya kami memiliki pandangan bahwa yang penting ya kita rencanakan dulu. Gagalnya seperti apa ya nanti kita evaluasi. Trial and error itu tadi. Oke. Gitu. Nah, ya kan udah ngomong panjang lebar tentang scaffolding, standar pipa ada BS, ada JIS, juga tergantung kebutuhan dan tergantung juga dengan perusahaan mana yang akan menggunakan. Itu baru pertanyaan pertama loh. Pertanyaan kedua Iya, belum loh. Pertanyaan keduanya ada nih. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan kedua, kita kilas sedikit dong. Ya kan, sejarah scaffolding ini. Terus kenapa sih pertama kali orang tuh bisa berpikir bahwasannya, oh ini nih perancah yang kita gunakan untuk bekerja di ketinggian. Karena biasanya kan kalau kita sertifikasi ada sedikit materinya tentang sejarah dari perancah. Bener, Pak? Boleh ceritain sejarah tentang perancah? Kembali lagi ya, regulasi Permenaker 1 tahun 80, saya pun belum lahir loh, Mas. Saya belum lahir. 180 kan yang menerangkan tentang apa sih definisi perancah. Berarti kan kalau kita runut kembali, si perancah ini memang didefinisikan ketika itu Permenaker 1 tahun 80 itu terbit, muncul gitu ya, bahwa bangunan sementara yang digunakan sebagai media pelantar tenaga kerja, alat dan bahan pada pekerjaan konstruksi. Bangunan sementara. Iya. Oke. Nah, pekerjaan konstruksi itu kan luas tuh. Bukan hanya tentang sipil, bukan hanya tentang manufaktur, bukan hanya infrastruktur. Pembangunan konstruksi itu kan membangun sesuatu, meruas sesuatu, memaintain, membongkar dan sebagainya, itu pekerjaan konstruksi. Sangat luas sekali. Makanya dibutuhkanlah sebuah sarana bangunan yang memang dia itu sifatnya sementara. Kenapa? Supaya dia bisa dipindah-pindahkan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Selesai pekerjaan di sini, pindahkan lagi. Selesai pekerjaan ini, bongkar, pasang lagi dan lain sebagainya. Makanya scaffolding inilah yang memang dianggap efektif dan efisien ketika kita melakukan pekerjaan yang ada hubungannya dengan konstruksi bangunan ataupun pekerjaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan di ketinggian itu tadi. Oke, nah berarti bangunan sementara yang digunakan di konstruksi. Nah, di mana teman-teman tahu kalau kita lihat di Permenaker 180 di pasal 1 ayatnya saya lupa, itu konstruksi bangunan ialah seluruh tahapan yang dilakukan di tempat kerja. Betul. Nah, berarti luang lingkup dari konstruksi itu sangat luas. Baik itu dari erection, plumbing, terus juga dari pondasi, terus juga maintenance dan lain sebagainya ya, Pak ya. Betul. Nah, itu tahapan konstruksi. Nah, apakah dulu perancah itu langsung besi? Apakah ada perkembangannya, Pak? Karena kalau kita melihat perancah dari sudut luar, bukan dari sudut industri, kita bisa melihat kalau di tukang bangunan itu katanya kuda-kuda. Iya kan, Pak ya, kuda-kuda, ada 2 papan terus balok dijadiinnya. Nah, dia bilangnya kuda-kuda. Ya. Nah, apakah itu juga masuk perancah, bagian dari sejarah perancah atau bagaimana? Baik. Memang sering, sampai sekarang pun sering kita lihat ya, misalnya ada ruko-ruko yang sedang diperbaiki atau dibangun, itu kita lihat ada bambu-bambu tersusun, bambu terpasang. Itu mungkin salah satu juga perancah juga gitu. Cuma
kategorinya non industri untuk saat ini. Nah, berarti perancangannya kategorinya ada 2 atau ada Iya. berapa? Ada 2, ada industri dan non industri. Oke. Nah, karena kita ngomongin tentang pekerjaan industri, maka yang kita bahas adalah ya perancang Perancang industri. industri. Maka dari itu apapun itu pembahasannya, ketika kita melakukan pekerjaan industri, ya kita gunakan scaffolding perancang industri. Kalau perancangan non industri itu boleh nggak sedikit beberapa kilas biar teman-teman juga tahu mana sih perancang yang bukan industri dan itu tidak boleh berarti dibawa ke industri, benar Pak? Oke. Sekarang gini, perusahaan Mas Rio bergerak di bidang industri gitu ya. Bisa nggak Mas Rio menggunakan scaffoldingnya itu dari bambu? Bisa saja ketika ada kesepakatan. Misalnya, proyeknya Mas Rio di tengah hutan sana. Di mana tengah hutan sana, Mas Rio agak kesulitan untuk memobilisasi material-material scaffolding pipa ini ke tengah hutan sana. Ternyata di tengah hutan sana ada bambu, ada kayu. Ya, boleh dong itu digunakan sebagai media lantai kerja. Ketika disepakati oleh usernya, oleh kontraktornya, oleh Mas Rio dan teman-teman yang lain, ya silakan, gitu ya. Karena itu sudah ada kesepakatan. Tapi bicara tentang yang namanya dunia industri, berarti segala sesuatu yang telah terencanakan. Kan nggak mungkin Mas Rio sekarang proyeknya di PT A misalnya, industri. Mas Rio bawa masuk ke PT A ini kan bambu, kayu dan sebagainya. Kan pasti akan terima. Kenapa? Karena tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang kekuatannya. Memang ini kekuatan alam. Kita tidak bisa mengukur kekuatan alam, gitu ya, bambu, kayu dan sebagainya. Lah engkau denganku hider. Makanya untuk dunia industri adalah dunia yang memang segala sesuatunya itu sudah direncanakan dan diperhitungkan. Ya mulai dari pipanya kan, dari syarat tadi nih, diameter dan lain sebagainya, ketebalan kan itu sudah kita ukur kekuatannya berapa supaya dapat kita perhitungkan pada saat dia menerima beban sekian kilogram, apakah dia mampu menerima ataukah dia mampu tidak bisa menerima. Jadi direncanakan. Oke. Itu gambarannya ya. Nah, kalau dia yang scaffolding frame, kita katakan scaffolding frame itu adalah scaffolding yang gampang sekali menyusunnya, bisa kita katakan seperti itu ya Pak ya. Scaffolding frame itu kan biasa asibanya itu lantai kerjanya yang di sini ya, catwalknya. Ada juga Rio tengok beberapa kasus itu yang terbuat dari kayu. Apakah itu juga standar dan diperbolehkan? Nah, bicara standar terkait tentang ketebalan papan yang diizinkan untuk sebuah media pijakan atau lantai kerja, ada ketentuannya. Minimal 3,2 cm ketebalannya, minimal 3,2 cm. Materialnya ditentukan juga nggak Pak? Ada tabelnya. Jadi ketika misalnya Mas Rio di lapangan pakai katakanlah metal plank, entah itu Asiba, entah itu apapun itu, berarti kan sudah ada tabel kekuatan dari pabriknya, manufakturnya. Ini kalau manufakturan. Tapi ketika papan kayu, kita lihat ada di situ tabel kekuatan ketika Mas Rio menggunakan media papan kayu sebagai media lantai kerja. Misalnya BS ditentukan ketebalannya berapa, kemudian kekuatannya berapa, pemasangan putlock. Nah, ini putlock nih. Pemasangan putlock penyangga pipa lantai kerja ini per berapa senti dan kekuatannya kilogram per meter perseginya berapa, itu sudah ditentukan di tabelnya. Makanya ini tabelnya kurang lebih seperti ini. Tabelnya nanti bisa dimasukin. Bukan berarti nggak boleh pakai papan kayu, masih boleh, tapi kembali lagi karena bicara tentang industri dan manufaktur telah menciptakan dan memproduksi, ya setidaknya kita utamakan dulu yang memang manufaktur yang sudah teruji. Nah, ketika nggak bisa pakai metal plank, nggak bisa pakai papan yang manufaktur, baru pengendaliannya dilakukan sebuah rekayasa. Kan ada tuh, kita paling senang Mas rekayasa engineering tuh, ngakali tapi yang teruji. Gitu, ngakali yang teruji. Barulah papan kayu ini digunakan. Tapi beberapa perusahaan masih banyak menggunakan papan kayu, mungkin dengan beberapa pertimbangan, perhitungan si perusahaan tersebut, kenapa kok menggunakan papan kayu, itu masih banyak, masih ada. Memang di Indonesia masih boleh juga. Seperti itu ya Pak ya. Oke, nah tuh kalau untuk pertanyaan pertama bagus juga dan penjelasannya juga sudah cukup lengkap Rio rasa. Nah, kalau untuk yang pertanyaan kedua tadi Pak, ayo masih ingat nggak? Sistem perlindungan ya. Iya benar. Kalau kita menurut ke Permenaker 9 2016 tentang pekerjaan pada ketinggian, ngomongin tentang pekerjaan ketinggian itu kan
kalau beberapa standar mengatakan 1,8, 1,2, 2 meter, tapi di Indonesia itu unik. Di Indonesia itu mengatakan tidak ada angka, tapi Jika terdapat perbedaan terdapat tinggi, beda tinggi, dan potensi memiliki jatuh dan potensi kerugian. jatuh, Nah, itu kerugian. sangat jelas gitu loh. Jadi kalau orang mengatakan ini nggak jelas, ini sangat jelas gitu ya. Saya sangat senang sekali menjelaskannya. Coba jelaskan Jadi- Pak, ya kan? Beda tinggi, contohnya gini. Ketika orang itu misalnya mau ganti lampu tadi kembali lagi, cuma naik tangga, misalkan 3 anak tangga, cuma 1 meter misalnya. Kira-kira ada nggak beda tinggi? Ada dong. Tapi apakah itu sudah masuk ke dalam kategori pekerjaan ketinggian kan belum tentu. Karena masih harus mencapai 2 unsur 2 penting. poin lagi, iya. Yang kedua, ada potensi jatuh. Orang kerja di 3 anak tangga 1 meter, selain beda tinggi, jelas ada tadi, ada nggak dia potensi jatuh? Ada. Ada. Ada kemungkinan dia jatuh. Apakah dia sudah bisa dikatakan masuk ke dalam kategori pekerjaan ini? Belum. Satu lagi. Disempurnakan dengan yang ketiga, adanya kerugian. Baik itu cedera, meninggal dunia, ataupun kerusakan harta benda. Dan itu pun belum cukup juga. Hasil risk assessment-nya apa? Orang Mas Rio naik tangga lipat, naik 3 anak tangga, mau ganti lampu, bawahnya aman clear, dengan orang naik tangga lipat, mau ganti lampu, bawahnya buaya. Jauh Kan memiliki risiko yang berbeda. Iya. Jadi jangan disamakan. Artinya ketika orang naik tangga itu bisa dikendalikan. Misalnya menyisakan 2 anak tangga sebagai sistem perlindungan jatuh, pengganti pagar pengaman, itu misalnya bisa dikurangin ya resikonya, go ahead silakan. Nggak perlu pakai full body harus mau ngapain. Oh. Gitu ya. Karena sudah terdapat sebuah sistem perlindungan jatuh. Sekarang orang mau naik 3 anak tangga Mas Rio, suruh pakai full body harus, nyantolin di mana? Di anak tangga, begitu dia jatuh, nginjek, Tangannya ikut. nah percuma dong. Makanya pengendaliannya 1, sisakan 2 anak tangga. Kedua, harus ada orang yang megangin bagian bawah tangga. Oh. Jadi orang kerja ketinggian itu jangan biarkan dia kerja sendirian, minimal 2 orang, Minimal. entah yang ngawasin, entah yang helpernya, gitu ya. Itu ya. Jadi Perangkat pelindung jatuh dan penahan jatuh. oke. Sistem perlindungan jatuh dibagi menjadi 2. Tadi itu. Ada sistem perlindungan pencegah jatuh, Oke. dan satu lagi sistem perlindungan penahan jatuh. Oke. Sistem perlindungan pencegah jatuh itu adalah suatu rangkaian alat yang memang digunakan, dipasangkan untuk meminimalisir supaya orang itu tidak terjadi sebuah kecelakaan dan kerugian. Misalnya, sistem perlindungan jatuh, pencegah jatuh dibagi 2 lagi. Ada yang kolektif, ada yang perorangan. Perorangan. Nah, iya. Yang kolektif, ya salah satu di ini, di scaffolding ini ada pagar pengaman. Kayak ini kolektif berarti bisa dipakai bersama. Oke, Ya kolektif, kan? Kolektif bareng-bareng. berarti kan katanya Berarti bareng. ditentukan di situ di Permenaker 9/2016 ada top rail yang tingginya minimal 950, Milimeter. middle rail tingginya 470 mm, dan ada papan two-boardnya. Inilah sebuah sistem perlindungan jatuh. Top rail, mid rail, two-board sebagai sistem perlindungan jatuh yang kolektif. Perlindungan jatuh atau pencegah jatuh tadi? Perlindungan jatuh, pencegah jatuh, Oke, yang bagian pencegah berarti. ya, Pak. pencegah. Ini berarti pencegah ya. pencegah. Oke. Yang di situ dikatakan minimal kapasitasnya 0,9 kN. Oke, berarti ini harus mampu menahan beban sampai dengan 0,9 kilo. Iya, Newton. kalau diatur di Permenakernya ya. 9 Iya. 2016 ya, Pak. Nah, itu. Makanya ketika kita melakukan inspeksi scaffolding, kenapa kita harus lihat dulu ke atas, ke bagian lantai kerja, ada nggak pagar pengamannya? Kalau pagar pengamannya ada 1, 2, 3 sudah terlengkapi, baru go ahead kita mulai inspeksi. Dari bawah. Tapi kalau nggak ada, ya nggak usah diinspeksi, ngapain? Udah jelas nggak aman. Udah nggak ya. aman gitu ya. Jangan sampai kita capek-capek inspeksi dari bawah, sampai atas sudah nggak ada. Wah, Iya sih. Sistem perlindungan pencegah jatuh dulu ya, tadi ya, Iya. yang kolektif, pagar pengaman ya. Kemudian, lantas apa yang menjadi sebuah sistem perlindungan pencegah jatuh yang perseorangan? Sistem pasung, artinya gini, Pasung. walk restraint. Oke. Jadi ketika pagar pengaman ini nggak bisa dipasangkan, misalnya Mas Rio melakukan pekerjaan di area lantai kerja yang tetap, tapi belum ada pagar pengamannya, Sip. ya nggak ada handrailnya, maka kita buat sebuah sistem pasung, tali pasung, yang fungsinya untuk membatasi si orang ini agar dia tidak masuk ke dalam area yang memiliki adanya potensi dia terjatuh. Panjang Gitu tali kan. pasung ini berarti fleksibel dong. Fleksibel, menyesuaikan. Yang penting idealnya Hmm. area dia berdiri sampai Area jatuh. ujung ini ya Ini, 2 ya, meter ini. lah. 2 meter Oh, 2 lah. meter. Karena kan kalau panjang tali body harness Mm-mm. itu kan 1,8 tuh. Iya. Ya kan ditetapin. Iya. Berarti kalau tali pasung dari Tali pasung. walk restraint, Walk kita restraint. bilang kan, Mm-mm. itu dia fleksibel berarti Tali ya. membergerak. Tapi paling jauh itu 2 meter seperti itu. enggak area ininya.
area dari Area si orang, manuver pergerakan. area si orang ini berdiri Mm-mm. sampai ke ujung ini ya Oke. ideal 2 meter lah. Oke. Begitu dia masuk ke sini, berarti dia sudah masuk ke dalam kategori Iya. potensi dia memiliki Jatuh. potensi jatuh. Itu sistem perlindungan pencegah jatuh, teman-teman. Mm-mm. Nah, bergeser lagi, ada sistem perlindungan penahan jatuh. Oke. Ini pun dibagi 2 lagi, Perorangan dan kolektif. perorangan dan kolektif. Yang perorangan berarti adalah alat penahan jatuh yang memang digunakan perorangan, seperti contohnya double hook jatuh sober, mobile pole arrestor, mechanical pole arrestor, dan satu lagi sistem terpandu. Nah, Sistem untuk lebih terpandu. jelasnya nantilah kalau ikut Iya, materinya atau tingginya. sertifikasi. TKBT tuh biasanya yang itu ya kan ada praktek. Kita bahas di sini nggak kelar. Nggak kelar ya kan, bisa 1 hari 1 malam kita nanti Itu nih. perorangan. Nanti diajarkan bagaimana cara penggunaan dan teknik-teknik apa yang digunakan. Terus kalau nggak bisa pakai yang perorangan gimana? Berarti pilihannya yang kedua adalah menggunakan yang kolektif. Penahan jatuh yang kolektif. Mau perorangan mau kolektif, terserah di situ kapasitasnya minimal dia mampu menerima beban 15 km gitu ya. 15 Kilonewton. Oke. Yang kolektif apa contohnya? Seperti safety net, beam bag atau bantalan, itu adalah merupakan suatu sistem perlindungan penahan jatuh. Penahan jatuh kolektif gitu ya. Berarti kayak jaring ya kan, Ya. safety net, terus juga bantalan Nah, biasanya dibuat di betul. bawah. Nah, bagaimana aplikasinya ketika orang itu bekerja di scaffolding? Contoh gini. Pada saat scaffolding ini sudah dinyatakan aman untuk digunakan, Mm-mm. apakah orang ini masih wajib menggunakan full body harness? Jangan katakan ketika kita bekerja ketinggian itu pakai langsung full body harness. Kita orang kerja ketinggian itu yang kita pikirkan adalah sistem perlindungannya dulu. Kan sistem perlindungan bukan cuma body harness, Mas. Benar. Ya. Nah, kapan orang menambahkan double hook, ya? Double hook si alat penahan jatuhnya, Mm-mm. ketika orang itu kan memiliki adanya potensi dia kemungkinan jatuh. Jatuh ya. Misalnya orang naik turun tangga vertikal, kan ada kemungkinan dia jatuh. Benar, Pak. Tambahkan Pak double hooknya. Oh. Oke. Ketika orang sudah berdiri di sini, Mas Rio, sudah ada pelindung jatuhnya. Mm-mm. Apakah perlu kita mencantolkan menambahkan? Nggak perlu. Kenapa? Kan sudah ada sini perlindungan jatuh. Kecuali kalau Mas Rio bekerja di luar pagar pengaman seperti ini. Nah, baru Mas Rio bekerja seperti tambahkan. ini boleh nih, Pak. Maksudnya kan gambarannya. Oh, gambarannya. gitu loh. Kalau masih bekerja seperti ini, misalnya nih, kan masih ada potensi jatuh. Pasti. Baru Mas Rio terapkan ABC tadi, ada angkul, body harness, dan konektor, connecting device. Oh. Baru cantolkan. Tapi ketika Mas Rio sudah bekerja di sini, ini sudah terpasang pagar pengaman yang efektif, pagar pengaman yang lengkap, top rail, middle, dan to board yang sesuai dengan standar, nggak perlu lagi mencantolkan. Oke. Tapi orang terkadang yang salah persepsinya itu adalah gini, Mas Rio. Orang mau melakukan aktivitas, misalnya di atas scaffolding sudah ditekan warna hijau. Mereka katakan nggak perlu pakai full body harness, ngapain? Gitu ya. Risk assessment lagi. Jadi hasil risk assessment-nya apa? Orang menuju meninggalkan lantai kerjanya kan misalnya menggunakan tangga vertikal. Nah, di tangga vertikalnya ini risk assessment-nya masih tinggi. Mm-mm. Makanya bagaimana cara kita mengurangi resiko tersebut? Salah satunya adalah ya dengan cara menentukan penggunaan si alat penahan jatuh Iya, tadi. Jadi namanya. yang kita pikirkan itu adalah sistem perlindungannya. Jangan langsung memikirkan full body harness. Itu yang memang harus kita. Berarti lebih ke risk assessment-nya ya, Pak. Yang Iya, mulai dari sebenarnya. yang eliminasi, substitusi, Ya, rekayasa teknis, Iya. administratif, dan yang terakhir alat pelindung diri. betul. Seperti itu. Nah, kalau kita tarik teori tersebut ke kasus yang sehari-hari kita lihat di lapangan atau di area kerja ya. Itu contoh sederhananya adalah menaiki tangki. Storage tank, tangki timbun ya kan Pak ya. Dimana kita tahu menaiki tangki timbun itu kita menggunakan Stair. stair ataupun tangga keliling. Mm-mm. Ya kan, vertikal. Sampai di atas, tangki itu sudah dilengkapi dengan top rail, mid rail. Nah, beberapa case Pak yang pernah Rio alami, itu pada saat menaiki tangga, mereka tidak mencantolkan body harness. Oke. Jadi Mas Rio harus bisa membandingkan antara ladder dengan stair. Beda. Kalau Ladder dan stair. ya, kalau stair itu seperti yang Mas Rio tadi katakan, Mm-mm, sebuah tangki mm-mm. dengan tangga melingkar itu stair. Setiap stair itu memiliki tingkat anak tangga yang cenderung lebih lebar. Benar. Makanya tidak perlu kita menambahkan setiap anak tangga menggunakan stair. Kenapa? Karena orang naik satu tangga
lepas tangannya dua-duanya, mereka bisa masih seimbang. Benar. Makanya dibantulah dengan adanya railing tadi untuk pegangan, supaya 3 point kontaknya tetap dapat. Nah, kalau ladder tadi yang saya katakan sebuah tangga vertikal dengan cenderung anak tangganya itu lebih kecil-kecil, Iya. orang naik satu anak tangga lepas tangannya dua-duanya kan nggak seimbang. Ya benar, jatuh. Betul, pasti. makanya sistem perlindungan penahan jatuh harus diaktifkan. Oh. Kalau tadi stair tidak perlu diaktifkan karena sudah ada yang namanya sistem perlindungan pencegah jatuh sebagai sebuah railing itu tadi. Nah, Oke. harus bisa dibandingkan. Jadi kalau orang naik stair mencantolkan setiap anak tangga, orang mau ngantor mas tadi kita naik stair tuh. Kenapa kita nggak pakai? Karena setiap anak tangga memiliki tingkat kelebaran yang pijakan yang cenderung lebih lebar ketimbang yang ladder. Itu harus kita jelaskan. Nah, berarti Pak, boleh dong Rio berpendapat bahwasannya menaiki tangki boleh tidak menggunakan body harness. Gini, tanyakan dulu akhir dari pekerjaan dia di atas mau ngapain. Misalnya kita hanya ngecek, ngelihat Oke. aja gitu secara visual. Dia naik ke atas, kan ngecek itu banyak sekali ya aktivitasnya. Ngeceknya dia itu ada menimbulkan potensi dia melakukan pekerjaan yang menimbulkan sebuah resiko Jatuh. jatuh atau tidak. Kan orang ngecek ya katakan, makanya setiap orang mau kerja ketinggian itu tanyain dulu orangnya mau ngapain di atas. Contoh, orang mau naik ke tangki nggak pakai yang namanya sistem perlindungan jatuh, nggak pakai full body harness gitu ya. Begitu nyampe atas dia naik ke scaffolding misalnya. Iya, salah dong. Berarti harus Iya. pakai dong. Makanya orang yang mau naik ini dia tanyain mau ngapain dan dilakukan risk assessment. Berarti kan sudah ada rencana kerja dia tuh mau ngapain. Gitu. Nah, tapi ketika si tangki ini sedang tahap konstruksi, perbaikan dan lain sebagainya, karena ada pekerjaan yang dia aktivitasnya memiliki adanya sebuah potensi yang menimbulkan resiko dia jatuh, maka tetap gunakan sistem. Makanya jangan langsung ke full body harness, tapi sistem perlindungannya dulu dijelaskan. Ketika sistem perlindungannya dia bisa dicegah dengan adanya pagar pengaman, dia ngapain? Ya, pakai full body harness. Tapi ketika sudah dilindungi dengan sistem pagar pengaman tadi masih ada sisa risiko, maka pengendalian yang paling akhir sistem penahan jatuh seperti APJP-nya barulah digunakan. Oke, contoh case-nya nih kita mau melakukan kalibrasi di tangki. Ya Mm-mm. kan, kalibrasi kan kita tahu kalau kita naik ke atas tangki berarti kita hanya sounding. Ya kan, sounding kita masukin alat sounding dari lubang yang mungkin diameternya kurang lebih segini lah ya kan, 1 sampai 2 inci. Nah, apakah itu juga kita harus menggunakan body harness atau Oke. tidak? Kalau sesuai dengan regulasinya, beda tinggi potensi dan kerugian, gitu ya. Cuma kembali lagi, setiap perusahaan memiliki site policy berbeda-beda. Beda perusahaan, beda policy. Lain lubuk, lain ikan. Nah. Ya, Pak, ya. Mas Rio masuk ke PT ABC, naik tangga, naik tangki, tangganya tangga stair, nggak perlu pakai full body harness perusahaan A. Tapi perusahaan B Wajib berarti. wajib full body harness. Nah, makanya ya kita sebagai seorang Praktisi. bukan sebagai kontraktor yang akan melakukan pekerjaan, ya kita akan mengikuti polisinya. Kenapa mereka menggunakan full body harness? Misalnya karena mereka memiliki perhitungan tingkat resiko yang berbeda. Gitu. Makanya kembali lagi, itu bukan hal yang harus kita perdebatkan Mas Rio. Oke. Gitu ya. Dua-duanya bagus. Yang pertama tadi misalnya nggak pakai full body harness karena mereka sudah menilai risikonya itu rendah. Artinya nggak perlu menggunakan perlindungan jatuh pun misalnya nggak pakai full body harness nggak masalah karena mereka sudah anggap rendah. Kan berarti mereka sudah mempertanggungjawabkan. Tapi kenapa kok yang perusahaan B ini menggunakan full body harness? Karena hasil dari risk assessment-nya mereka menemukan ada hal yang Jatuh. ada risiko yang mungkin Fatal lah, tinggi lah Iya. seperti itu. Salah satu makanya ini pertanyaan ini sangat sering ditanyakan. Makanya Mas Rio sampaikan dulu tuh ke para pesertanya. Orang ini kerjaan akhirnya tuh mau ngapain? Dan side policy-nya hasil dari risk assessment-nya hasilnya apa? Gitu ya. Jadi nggak bisa beda tinggi potensi jatuh dan kerugian kita aplikasikan untuk semua pekerjaan yang berbeda, nggak bisa. Makanya ada yang namanya HIRADC ya Pak Makanya ya. adanya ya. Hazard Identification Risk Assessment Design and Control. Oke. Baik, nah Pak,
scaffolding kita tahu ada yang namanya potensi jatuh. Nah, kira-kira Pak, seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, ada nggak kira-kira teknologi yang akan menggantikan scaffolding ini? Sejauh ini lebih ke cara pemasangannya yang lebih cepat mungkin. Apa Seperti itu? misalnya modular, ada ring lock, dia nggak pakai klem. Ring lock itu yang seperti ini ya? Ya, Kita kan bisa lihat. ring lock itu merek ya, ring Ada di lock. sini ya. Ada peri-up yang dimana ketika dia dipasangkan cenderung lebih cepat ya daripada yang tube and coupler seperti ini. Berarti nggak pakai kunci-kunci raca? Dia hanya gitu. pakai alat pukul aja, palu biasanya. Oke. Ya, klak 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 karena dia mengikuti dari manufakturnya. Itu cenderung lebih cepat pemasangannya sehingga progresnya kan lebih cepat juga. Mungkin seiring berkembangnya teknologi lebih ke arah sana. Dan seiring berkembangnya teknologi sekarang pun misalnya alat untuk atau bangunan atau media yang digunakan sebagai pelantar tenaga kerja selain scaffolding yang tadi saya sudah paparkan, ada lagi seperti skisor lift, boom lift, kayak orang mau ganti lampu jalan dan sebagainya kan cenderung lebih cepat. Kan kalau pasang scaffolding cenderung lebih lama waktu itu tadi, makanya yang boom lift, teknologi gitu ya. sekarang mengarah ke arah sana. Boom lift, Boom lift, skisor lift seperti kan? itu. Dan itu ada lisensinya juga katanya ya? Iya, ada. Ada ya? Lisensinya boom lift itu memang spesifik dia ke boom lift. Wah, dari tadi nih pembahasan kita udah tentang scaffolding semuanya. Luar biasa. Ya kan, mentor kita, narasumber kita di sini mengulas tentang scaffolding. Nah, untuk teman-teman tahu sedikit bocoran. Narasumber yang sedang berada di hadapan saya ini baru balik dari Thailand nih. Wih, ya kan? Oke, ngapain ke Thailand? Yang jelas bukan jalan-jalan, ya kan? Nah, kita tanya kepada beliau, gimana Pak kemarin di Thailand? Eh, Sapaannya dulu dong, kapun kap. Swadikap. Swadikap. Jadi kemarin itu ini Mas Dio mendampingi para atlet. Kita kan ditunjuk oleh ARAI Indonesia, Asosiasi Rope Access Indonesia gitu ya, untuk mendampingi para atlet nasional Indonesia ini ikut berkompetensi untuk ajang waktu itu Petrol Rope Trip 2024 yang diadakan di Bangkok. Petrol Rope Trip. Jadi apa namanya, para pesertanya itu ya dari Asia Pasifik, jadi kalangan Asia Pasifik, Australia, Cina, Thailand dan sebagainya. Dan orang-orang kita ada orang-orang kita membawa nama TKPK, tenaga kerja pada ketinggian, yang memang itu sebuah lisensi yang ada di Indonesia gitu ya. Kita bawa ke sana supaya apa? Supaya nanti mungkin ketika tenaga asing bekerja di Indonesia, berarti kan harus mengikuti regulasinya. Di Indonesia itu ada loh TKPK, jadi nggak harus ambil mungkin yang tit gitu ya. Di Indonesia ada, jadi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, ya kan? Jadi nggak perlu yang dari Inggris itu apa namanya Pak? Dia lupa. Internasional ya. Iya, Ada tit ya. Irati, Seperti itu. ya kan? Nah, itu Mas Dio, makanya Indonesia ini ada juga loh gitu loh. sertifikat kami. Dibawalah ke internasional supaya nanti pun sama, kita mau ke internasional pakai TKPK pun bisa gitu loh. Makanya kita kenalkan dulu. Nah, saya dan Pak Ketua Umum ARAI kemarin itu mensosialisasikan bahwa di Indonesia itu ada loh asosiasi yang menaungi para pekerja ketinggian di Indonesia, namanya ARAI itu tadi. Apa itu nama panjangan ARAI Pak? Asosiasi Rope Access Indonesia, ya. atau brandingnya itu adalah ARAI Indonesia. ARAI Indonesia. Gitu. Kebetulan saya berada di Kepengurusan Pusat untuk bidang 5 waktu itu. Makanya saya mendampingi Pak Ketua Umum untuk sama-sama membawa atlet Indonesia. Sempat ada di atas loh. Awalnya kita masuk ke sana itu orang melihat bocah-bocah apa gitu. Begitu kita memimpin gitu ya, wah. Jadi kita bawa pulang piala atau belum berkesempatan? Belum beruntung waktu itu. Ya. Yang penting ini ajang perdana dan kita mampu berkompetensi dengan rekan-rekan asing yang berkulit putih dan makanannya lebih lezat katanya ya kan. Nah, kita mampu kok ya kan bersaing seperti itu gitu. Dan sampai ke Bangkok ya? Sampai ke Bangkok 7 hari. Disupport negara dong. Support negara. Full disupport. Enggak, ada ini. Bukan support negara. Ada apa tuh namanya tuh sponsor.
Oh, sponsor. Ngerti? Oh, itu yang PetZ tadi bukan? Ya, jadi ada sponsor lokal, ada sponsor dan lain sebagainya, sponsor yang di bidang outdoor. Ketinggian lah bagian. Iya. Oke, jangan salah satunya seperti bawa pakai ini nih. Betul. Oh iya, betul ya kan. Yang merek Ajar itu loh. Iya kan? Nah, Betul. Ini semuanya. oh ini sponsor nih, aduh ya kan. Nah itu rekan-rekan semuanya. Jadi beliau ini selain aktif di Perancak, oke, Pak Mister Pandit Raharjo, kita panggilnya Mister karena udah dari luar negeri ya kan. Jadi Mister Pandit Raharjo ini juga aktif di Asosiasi Rope Access Indonesia. Makanya tadi di awal saya katakan namanya sudah tersohor ke semua Indonesia, ya kan, karena membawa atlet kita berkompetensi di negeri 1000 gajah ya katanya ya. Gajah putih, negeri gajah putih, Thailand. Oke. Baik, terima kasih Pak Pandit atas waktu dan kesempatannya. Saya sangat berbahagia berkesempatan untuk bicara-bicara dengan Pak Pandit. Oke, ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan alumni online kita. Mungkin bisa saya bacakan, Pak? Ini yang berat nih. Kita lihat nih. Nah, nanti pertanyaan terbaik menurut Pak Pandit itu bisa kita kasih gift dengan yang sudah bertanya. Nah, pertanyaan pertama datang dari Pak Muhammad Zaki @mhdzakyy__. Bagaimana penanganan ketika terjadi suspension intolerance dan berapa lama masa berlaku lisensi TKPK 1? Oke. Jadi kita pahami dulu suspensi intoleran atau suspensi trauma itu adalah posisi ketidaktahanan orang menggantung. Misalnya ada orang jatuh dalam kondisi dia menggantung, terhimpitnya sebuah kondisi pangkal paha, di mana pangkal paha ini letak di mana pembuluh darah utama berada. Ketika area pangkal paha pembuluh darah utamanya terhimpit, terjepit, sehingga oksigen dan darahnya kan sulit bersirkulasi menuju jantung dan otak, maka akan ada timbul sebuah gejala seperti misalnya pusing, mual, pingsan, bahkan bisa fatality, Mas. Nah, ketika orang ini mengalami suspensi intoleran atau suspensi trauma tadi, berarti kan orang ini harus mampu melakukan yang namanya self rescue, menolong diri sendiri. Oke. Gimana caranya? Cara yang paling utama adalah mencari sebuah pijakan, Mas. Kalau ada pijakan yang tetap, misalnya ada pipa scapuling, ya langsung aja ambil pipa scapuling untuk pijakan, supaya tidak terjadi sebuah himpitan di sini. Bagaimana kalau nggak ada, Mas Panit, gitu ya? Iya. Kalau nggak ada, full body harness, beberapa full body harness itu ada yang namanya suspension trauma strap. Suspension trauma strap ini difungsikan untuk pijakan sementara ketika orang itu dalam kondisi menggantung itu tadi. Kayak yang biasanya mereknya itu salah. Salah satunya. Jadi itu diuraikan sebagai pijakan. Ketika dia berpijak, maka beban yang tadi ditanggung oleh, kan kalau orang jatuh itu misalnya full body harus material kan ada di punggung bearingnya ya. Benar. Ketika orang jatuh menggantung seperti ini kan ketarik tuh. Nah, seperti ini ya gambar orang jatuh itu kurang lebih seperti Oke, ini. berarti ada komponen harness ini menghimpit pangkal paha sehingga oksigen tadi sulit bersirkulasi. Dengan adanya suspension trauma strap, dengan adanya pijakan di kaki yang sementara tadi, fungsinya adalah merubah pembebanan yang tadinya dibebani punggung, pindahkan ke kaki. Oke. Ketika beban dipindahkan ke kaki, berarti pangkal pahanya ini bisa kendur dan bisa merilis sebuah oksigen dan darah menuju jantung dan otak. Maka orang ini akan terhindar dari yang namanya suspensi trauma. Sampai berapa lama dia bisa dipijakan sementara? Sampai bantuan datang. Ketika dia sudah berpijak, Mas, itu dia sudah bisa mensirkulasikan oksigen dan darah, itu nggak ada hitungan berapa lama. Oh, bebas. Tapi ketika orang menggantung, ya golden time lah mungkin ya. Golden time-nya berapa kalau? 6, 7, 8 menit lah kurang lebih. Oke, berarti Seperti kalau itu. kita tergantung tanpa bantuan, itu tubuh kita mampu bertahan hanya sampai 8 menit ya? Bisa jadi itu tergantung pagi atau sore hari. Pagi habis sarapan mungkin lebih panjang. Tapi kalau sore hari, iya. sore hari Perut lagi lapar. lagi lapar, minumnya kurang, asupan mineral oksigen kurang, ya bisa jadi lebih cepat. Oke, baik. Itu. Nah, yang kedua TKPK ya. Ya, lisensi TKPK. Mungkin bisa dilihat dari ininya, di lisensinya biasanya TKPK itu 5 tahun biasanya, Mas Rio. Jadi sebelum 5 tahunnya habis, maka harus mengajukan untuk perpanjangan supaya nantinya orang ini tidak mengikuti training ulang ketika sudah melewati dari expired. Berarti kalau sudah expired harus training ulang ya rekan-rekan semuanya. Sebelum expired jangan lupa perpanjang di Delta Reka
Kreasi. Oke, baik. Nah, pertanyaan kedua teman-teman semuanya dari Bu Nurul Fazira @FZRANRL. Dalam sebuah proyek konstruksi bangunan baja, sebagai ahli K3 umum, sejauh apa peran dan tanggung jawab kami terkait memastikan keselamatan pada scaffolding? Titik. Oke. Untuk kategori pekerjaan yang bagaimana yang mewajibkan perusahaan memiliki seorang ahli K3 scaffolding? Terima kasih. Oke, itu pertanyaan dari Bu Nurul Fazira. Silakan. Baik, Mas Rio. Jadi sebetulnya ahli K3 scaffolding itu nggak ada. Kan batasnya cuma sampai supervisi. Supervisi dan Nah, teknisi. Mungkin nanti jadi Bu Nurul dia dapat edukasi dari materi kita. di atasnya supervisi mungkin ada ahli konstruksi. K3 konstruksi, baik muda, madya atau sama gitu ya. Nah, seorang ahli K3 di setiap perusahaan mereka kan mengkoordinir, memastikan bahwa sebuah rencana kerja itu berjalan dengan baik. Artinya seorang sebuah bangunan, misalnya scaffolding mau dibangun, mau digunakan, berarti kan harus ada orang yang memasang, dan orang yang memasang harus kompeten. Kompetensinya apa saja? Nah, itu yang Bu Nurul tadi pastikan bahwa seorang yang mau masang berarti kompetensinya harus memiliki lisensi teknisi K3 perancah. Dan orang ini yang mau masang kan butuh pendamping. Siapa pendampingnya? Salah satunya supervisi K3 perancah yang memastikan bahwa scaffolding ini sesuai dengan rencana, dia desain dan dia pastikan bahwa dia aman. Nah, ahli K3 itu tentunya hanya mengkoordinir semua itu gitu. Mereka. Salah satunya bahwa setiap pekerjaan yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh si ahli K3 itu tadi. Jadi bukan ahli K3 scaffolding yang langsung mengawasi, nggak ada ahli K3 scaffolding. Nggak ada ahli K3 scaffolding, adanya supervisi dan teknisi teman-teman semuanya. Oke, baik, pertanyaan ketiga dari rekan-rekan kita. Nah, pertanyaan pertama dari orang ketiga, ini atas nama Pak Jeffrey Gultom. Pertanyaan pertama, berapa standar ketebalan scaffolding pipa? Nah, kalau mau tahu jawabannya tadi di video udah tenang, ya kan? Yang kedua, di ketinggian berapa suatu pekerjaan harus memakai scaffolding? Nah, tadi belum kita nih, silakan Pak. Baik. Ya itu tadi ya saya sampaikan, scaffolding ini dibangun ketika tidak ada alat lain lebih aman ya. Ketinggian berapapun misalnya mau 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, kalau itu dianggap memang tidak bisa pakai alat lain, ya berarti pakai scaffolding. Contoh orang mau ngecat. Orang mau ngecat plafon, kalau pakai tangga lipat berarti ada kemungkinan tangan kiri pegangin ember cat, tangan kanan pegangin kuas cat. Tidak ada salah satu tangan yang pegangin tangga, kan bahaya. Gimana caranya supaya ember cat yang bisa kita taruh? Salah satunya scaffolding. Supaya ember cat yang bisa kita taruh di lantai kerja, orang ini bisa leluasa melakukan sebuah pengecetan. Jadi tidak ada batas ketinggiannya, ketentuannya. Sesuai fungsi berarti ya Pak ya. Tapi ketentuannya ada bahwa scaffolding ini sebuah lantai kerja dikasih pagar pengaman ketika tingginya melebihi 2 meter. Oke, berarti dia di bawah 2 meter nggak perlu pagar pengaman? Risk assessment lagi. Oh, risk assessment lagi dong. Bukan berarti nggak dipasang ya. Risk assessment lagi. Oke. Nah, pertanyaan ketiga, di ketinggian berapa pemakaian scaffolding harus mempunyai rescue plan? Oke, rescue plan ini pada umumnya dibuat ketika pekerjaan itu dianggap kritikal. Oke. Dianggap kritikal dan harus ada bagaimana cara kita melakukan sebuah perencanaan ketika ada sebuah kegagalan terjadi di scaffolding. Misalnya ada orang pingsan di atas, kan otomatis harus kita rencanakan nih, kita simulasikan rescue plan-nya seperti apa. Gitu ya kan, nggak mungkin kita gotong-gotong orang itu turun ke bawah. Jadi rescue plan dibuat pada saat pekerjaan itu sudah dianggap kritikal. Oke, isi dari rescue plan itu apa saja sih biasanya? Ya misalnya akses yang akan digunakan ketika mau merescue korban, alat apa saja yang memang dibutuhkan ketika mau menurunkan korban. Karena bicara tentang rescue, yang saya ketahui ya, rescue itu dibagi dua Mas. Ada rescue standby rescue dan rescue available. Kalau standby rescue, kalau kami dulu mengartikannya, standby rescue itu adalah contohnya tim pemadam. Terjadi kebakaran, dapat laporan, datang karena orangnya standby di kantornya gitu ya. Itu standby rescue. Kalau rescue available, misalnya ada pekerjaan confined space,
orangnya ini dia available, berada di area pekerjaannya. Ketika ada orang jatuh, dia sudah siap dengan alat yang sudah dia install. Jadi itu rescue available. Kerjaannya ya nungguin kalau ada orang jatuh ya dia kerja, kalau nggak ada orang jatuh ya dia ngawasi gitu. Bukan dia nggak kerja ya. Ya dia ngawasi bagaimana caranya supaya kejadian tersebut itu dapat di golden time-nya dapat ya nyelamatin korban gitu ya. Itu. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, jika suatu scaffolding sudah green tag, apakah kru yang bekerja harus memakai body harness? Nah, tadi kembali lagi ke risk assessment-nya. Ya kan? Kalau dia di risk assessment perlu pakai body harness, go ahead using body harness. Tapi kalau memungkinkan tidak menggunakan body harness, sudah. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan fall arrest dan fall restraint? Nah, fall arrest itu kan fall arrest berarti penahan jatuh ya. Jadi menjelaskan terkait tentang sistem perlindungan penahan jatuh. Tadi sudah saya sampaikan ada penahan jatuh perorangan ataupun penahan jatuh yang kolektif. Fall restraint berarti sistem pencegahan. Fall restraint itu sistem alatnya namanya walk restraint. Ya. Jadi pada saat area kerja tersebut tidak bisa dipasangkan pagar pengaman, maka menggunakanlah yang namanya fall restraint tadi. Sistem pasung kalau gampangannya kita tali pembatas gerak. Tali pembatas gerak. Tujuannya supaya dia dapat membatasi gerakan si tenaga kerjanya agar dia tidak masuk ke dalam area yang memiliki adanya potensi dia terjatuh. Fall restraint. Lalu yang terakhir, apa yang dimaksud dengan 3-point contact? 3-point contact pada umumnya kalau untuk dunia scaffolding ini biasanya digunakan untuk pembahasan ketika orang itu mau bergerak vertikal, naik ataupun turun, menuju ataupun meninggalkan lantai kerja. 3-point contact, contoh orang naik tangga. Yang dimaksud dengan 3 adalah 1 tangan kanan, tangan kiri, 1 kaki kanan. 3. Begitu kaki kirinya berpijak, 4 poin. Benar. Ketika sudah 4 poin, boleh salah satu kita lepas. Supaya manuver lagi. Naik atau turun. Supaya ketika salah satunya saya lepas, 3-point contact masih tercapai. Tapi ingat, pada saat orang ini bawa gerinda, naik tangga, begitu tangan kiri pegangan, kaki kanan berpijak, kaki kiri berpijak, 3-point contact tercapai. Tapi tidak boleh bergerak. Iya, nggak mungkin. Kalau kaki kanannya dia angkat, berarti jadi 2-point contact, 2-point contact. Itu yang tidak diizinkan. Makanya, orang naik turun itu, salah satu tangannya itu tidak disarankan untuk megang tool ataupun alat. Alat taruh mana? Kalau full body harness itu Mas Rio tahu ya ada gear loop gitu ya. Benar. Taruhnya di gear loop, tujuannya adalah supaya kedua tangan kita, kedua kaki kita itu bisa bekerja dengan maksimal, lebih efektif agar 3-point kontaknya itu bisa tercapai. Gitu Mas Rio. Baik. Nah, itu pertanyaan dari rekan-rekan ya kan sobat direksi. Nah, terakhir kali ini untuk closing kita silakan Pak Mr. Panit Raharjo kasih closing statement untuk teman-teman sobat direksi. Baik teman-teman sekalian, pekerjaan scaffolding ini tidak akan lepas dari pekerjaan ketinggian. Artinya pekerjaan scaffolding ini sangat sangat erat berhubungan dengan ketinggian juga. Maka dari itu, setiap kita akan menggunakan bangunan scaffolding ini, maka pastikan orang ini mengerti, memahami bagaimana cara bekerja aman pada scaffolding pada ketinggian itu tadi. Dan jangan lupa, setiap kita akan melakukan pekerjaan, maka buatlah sebuah rencana kerja agar kita bisa tahu mulai dari mana dia melakukan pekerjaan sampai akhirnya dia seperti apa. Yang kedua, pastikan ada prosedur kerjanya supaya juga bisa tersusun. Artinya prosedur cara tadi naik turun tangga, prosedur cara pemasangan scaffolding, ada prosedurnya. Yang ketiga, memastikan ketika orang ini sudah menjalankan prosedur, maka targetnya itu si pekerjanya bisa melakukan pekerjaan dengan aman. Ketika orang mau bekerja aman, maka yang keempat adalah tentunya orang ini harus disediakan APD, APJP, dan titik tambah sebagai angkur. Dan yang kelima terakhir, setiap tenaga kerja yang hendak akan melakukan pekerjaan yang ada hubungannya dengan ketinggian dan scaffolding, maka orangnya harus kompeten dan berwenang untuk melakukan pekerjaan di scaffolding ataupun ketinggian. Itu Mas Rio. Oke, baik. Terima kasih Pak Panit Raharjo atas closing statement-nya. Nah, untuk teman-teman sobat direksi, sekian podcast dari kita.
kan dari tim Delta Reka Kreasi. Nah, untuk teman-teman yang pengen dan juga punya ide nih, ya kan, topik apa lagi yang akan kita bahas untuk podcast selanjutnya, silakan ketik di kolom komentar, sampaikan kepada kita, boleh dari YouTube, dari Instagram. Jangan lupa follow YouTube kita ada di bawah, Instagram kita, dan juga untuk kontak person yang bisa ditanya-tanya nih, ya kan, seputar tentang K3, baik itu sertifikasi, pendaftaran, ataupun sekedar konsultasi. Delta Reka Kreasi terbuka untuk teman-teman semuanya yang pengen tahu apa itu K3. Oke, sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di lain hari. See you. Oke.